Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Menghormati dan muliakan jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah Wisma Permai Legi yang hadir pada pagi hari ini, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bersilaturahim dan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah serta kita ngaji sehat bareng ya, ngaji sehat bareng supaya kita tambah sehat. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pencerahan, bisa menambah wawasan kita, bisa memberikan semangat kepada kita untuk kita ke depan insya Allah lebih baik, lebih sehat, lebih barokah dalam hidupnya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta seluruh sahabat, keluarga dan umatnya, insya Allah termasuk kita-kita ini. Baik saudara sekalian, saya senang sekali tadi lihat, saya 2012 sudah pernah kesini ya. Tapi di sini saya lihat, luar biasa ya. Alhamdulillah saya bisa hadir meskipun tadi malam baru pulang dari jam 12 ya pengajian. Sebelumnya sekeliling ya, keliling sebelumnya di Kupang, terus di Bali, kemudian di Bandung, terus di Sukabumi, kemarin di Semarang ya. Alhamdulillah ini di Waru ya. Lihat masjidnya ini, saya lihat banyak lansianya ya ini ya, banyak lansianya tapi sehat-sehat semuanya tak lihat. Pokok lansia kok melakukannya alon, ini bojone kereng, mesti bojone kereng, itu gitu aja karena tertekan terus ya. Tapi tadi lihat tadi lansia tapi keluar jalannya berarti bahagia ya. Ya ada satu dua yang kata aneh ya, untuk ditekan sama istrinya, itu aja ya. Jadi saya ini seorang dokter, tadi ketemu Pak Heru juga dari RSAL, beliau anestesi. Saya ada dokter umum, ada dokter spesialis, ada dokter super spesialis. Saya termasuk dokter yang enggak umum karena saya 30 tahun lebih itu membidangi pasien-pasien terminal, pasien-pasien sakaratul maut ya. Jadi kalau melihat orang itu bisa kelihatan ya, orang yang kalau yang ada di Raudhatul Jannah ini saya lihat surgawi ya. Ya ada yang satu dua yang bermasalah, itu biasa itu biasanya egonya masih tinggi ya, egonya masih tinggi. Jadi orang yang merasa dirinya paling benar, paling pinter, paling bisa menyelesaikan segalanya, itu sebetulnya sumbernya datangnya dari penyakit ya. Jadi sebetulnya orang itu tidak makan banyak, makannya itu tidak sembarangan, tidak bebas seperti saya ya. Tapi ternyata kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi, semuanya tinggi ya. Padahal makannya dia malah takut dengan makanan yang enak-enak, itu salah ya. Jadi memang mindset itu nomor satu. The power of mindset. Ada the power of mindset, ada change mindset, ada growth mindset. Jadi kekuatan itu ada di hati, otak, ucapan, dan actionnya. 4 itu. Jadi kalau masih hati ada yang nggak enak, itu sebetulnya mendatangkan masalah sendiri. Jadi enakkan kita dengan orang lain, sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Karena di sini ada HPA akses itu, hipotalamus, korteks, hipofisis, adrenal akses. Itu ada 4 bagian otak yang dia memerintahkan. Kalau kita ngomongnya baik, pikirannya baik, itu memerintahkan yang keluar hormon-hormon yang positif. Tapi kalau kita tidak enak, nggak cocok, benci, mangkel, itu yang keluar hormon negatif. Itu yang kadang-kadang pelan-pelan merusak kita sendiri. Makanya di dalam hidup itu ada warning sebetulnya, ada warning, ada tanda-tanda. Awakku loro kabeh, ya kamu kecapean, istirahat. Duitku kok angel, oh kamu kurang sedekah kamu. Ya.
hatiku kok tidak tenang, hidupku kok soro, oh ibadahmu kurang. Menghadap kepada Allah, sholatmu diperbaiki. Hatiku kok tak tenang, sering dredeg ya. Banyak sekarang ini terutama dampak dari pandemi dan kondisi sampai sekarang ini terasa adalah mental kita. Jadi mental. Makanya ada istilah tidak sakit, tidak sehat. Ini tidak sakit, tapi belum tentu sehat. Karena sehat harus 5. Fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. 5 dimensi itu yang membentuk manusia. Kalau orang itu katakan sehat, 5-5-nya harus seimbang. Makanya kenapa orang sakit kok tidak sembuh? Karena dia hanya lihat jasmani, rohani. Ya, jasmani, rohani. Ada 3 dimensi yang belum tersentuh: sosial, kultural, spiritual. Jamaah, silaturahim, ngobrol di warkop, ngobrol, seneng ketemu itu healing. Itu selnya langsung remodeling lagi. Makanya jangan pernah mangkel dengan orang. Pandanglah orang itu selalu dari sisi positifnya. Seresek-reseknya orang pasti dia punya kebaikan. Sebaik-baiknya orang pasti dia punya kekurangan. Ambil yang baik, yang kurang kita atasi bersama-sama. Jadi orang itu sering muhasabah, introspeksi diri, scoring dan mapping diri kita. Aku sudah sehat, hidupku enak, tapi tidurku tidak nyenyak. Kok sulit tidur, sering geragap-geragap ya. Kalau sulit tidur itu cemas, ansietas, cemas. Itu sekarang hampir semua orang banyak mengalami cemas itu. Makanya penyakitnya adalah psikosomatik. Psikosomatik itu penyakit psikis, tapi yang kalau tidak hati-hati berdampak pada fisik. Sebetulnya fisiknya masih bagus-bagus saja, labnya masih bagus. Tapi kemarin saya ada pasien dari Banyuwangi, ya, itu shopping dokter. Jadi dokter itu dikelilingi semua dokter sudah masuk, kecuali 2. Dokter anak dan dokter kandungan yang ada sekarang. Tapi saraf, penyakit dalam, usus semua, dan hasilnya bagus semuanya. Shopping dokter, jadi belanja dokter, sehingga obatnya yang numpuk-numpuk dari dokter ini. Padahal sebetulnya setelah dicek jantungnya bagus, di MRI tidak ada apa-apa, itu psikisnya. Kalau ini tidak cepat diobati, mental ini, maka organnya mana yang lemah dia bisa kena, tergantung. Seperti saya punya pasien kanker paru, saya tanya, ibu ngerokok? Enggak. Suaminya ngerokok? Enggak. Oleh keluarganya, lingkungannya ngerokok? Enggak. Tapi kena kanker paru. Selain kanker itu kalau genetik ya, tapi pada waktu ibu punya, sebelum muncul ini punya pikiran yang berat. Iya. Jadi pada waktu stres itu yang terkena, yang lemah adalah di paru-paru, kena. Nah itu kita harus semua mengaktifkan. Fisik jangan malas olahraga, psikologi jangan mikir yang berat-berat. Kadang-kadang semua dipikir sehingga otaknya cemet, ya, namanya brain atrophy. Ibu kan dipikir semua, banjir dipikir, terasi, Lombok, kabeh dipikir, ya, genteng bocor dipikir semua, itu cemet otaknya, ya. Namanya brain atrophy. Karena mikir itu energinya 5 kali lipat daripada orang yang kerja keras, keringat itu hanya 100 kalori, tapi mikir itu 500 kalori. Makanya jangan merasa kita paling benar, paling bisa menyelesaikan segalanya. Kita sama dengan merusak diri kita sendiri. Jadi orang yang perfeksionis, kudu ngene itu mesti artinya kalau tidak jantung ya kanker. Jadi rotok ndablek sithik itu malah bagus, malah sehat. Orang gendengnya sehat semuanya, soalnya tidak mikir sama sekali. Ya, jadi rotok ndablek sithik ae wis gak apa-apa. Salah-salah titik ndak apa-apa. Tapi nek kudu ngene itu membuat kita stres, ya. Jadi jangan pakai ilmu kebatinan. Orang introvert itu menekan selnya. Jadi ngomong aja. Makanya sehat itu ya, kuncinya 3. 1 gerak, sholat, jalan masjid itu manfaatnya banyak sekali. Olahraga. Ya. 2 minum,
Ini yang banyak orang nggak tahu. Dari makan dan minum itu lebih penting minum. Karena minum itu modal untuk sel ini bermetabolisme. 75% itu tubuh terdiri dari air. Yang ketiga adalah ngomong, supaya oksigen masuk. Orang diem aja itu cepat mati, karena tidak ada oksigen masuk. Tapi kalau kakean ngomong itu resikonya stroke. Itu kabeh itu komentar itu. Nah itu, jadi harus proporsional. Jadi semuanya balance saja. Jadi seimbang, sama dunia akhirat seimbang. Tapi kalau seperti saya sudah 61 tahun, bapak-bapak, ya sudah grafiknya melengkung. Berarti perbuatan untuk akhirat, amal solehnya diperbanyak. Karena melengkung. Usia dulu puncaknya usia itu 40 tahun. Sekarang dengan perubahan iklim, dengan stres, itu 35 tahun sudah mulai screening, mulai general check up supaya tahu mappingnya ini bagaimana. Oh, aku begini, aku begini. Nah, itu diantisipasi supaya jangan tambah nemen. Nah, itu. Makanya sebetulnya kesehatan itu kuncinya yang paling penting itu nomor satu, jangan mengeluh. Karena semua yang ada di kita ini dari hasil kita sendiri. Kedua adalah malas. Malas ibadah, malas olahraga, malas nolong orang, malas sedekah dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah M-nya adalah medit, pelit kita. Hitung-hitungan dengan Allah. Padahal Allah nggak hitung-hitungan dengan kita. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Panjenengan sehat ini aja sudah dikasih modal Allah triliunan. Bukan miliar, triliun. Nah, sekarang pasang ring aja 85 juta. Kemarin senior saya, Pak Gus, aku doakan Pak Gus, kenapa? Mau operasi jantung. Jantungnya berdetak, tidak karu-karuan. Itu dia ablasi. Ablasi itu dipatri, karena jantungnya tidak berdetak sesuai dengan aturan, sudah dipasang pacemaker, tidak bisa, harus diablasi, dipatri. Itu kalau swasta, itu 150 juta. Matri jantung. Itu jutaan. Lutut itu 150 sampai 200 juta satu lutut itu. Jadi tidak bisa mendengar, cochlear implant itu 350 sampai 400 juta satu telinga. Jadi bahwa kesehatan itu nikmat yang luar biasa, makanya harus dijaga dengan baik. Ya, kadang kita olahraga males, ya, ibadah yang males, akhirnya dari dirinya sendiri. Makanya kita harus semangat bangkit. Memang pada waktu pandemi itu memang sindiran jeweran Allah yang luar biasa. Tapi sekarang alhamdulillah panjenengan masih diberi kesempatan. Makanya harus berubah, jangan seperti sebelum pandemi dulu. Ibadahnya lebih kuat, olahraganya tidak males dan lain sebagainya. Kalau makan itu bukan dari tidak berpengaruh terhadap kesehatan, tidak begitu banyak. Makanya sekarang banyak orang tidak boleh makan ini, tidak boleh. Jangan. Orang tua itu harus makannya enak, bergizi. Kenapa? Karena perutnya sudah kecil. Perut yang kecil makannya tidak banyak, dikai kolo, baik tambah. Itu sama dengan membunuh itu. Sama dengan. Makanya kalau ada bapak-bapak kena diabetes, itu bojone kakean ngatur. Gak oleh iki. Akhirnya dua-duanya sakit. Sing bojo, sing laki jengkel, sing putri yo mangkel pisan. Jadi dua-duanya. Jadi dari kemangkelan. Coba kasihkan makan yang enak, bahagiakan, tidak banyak. Tapi kebahagiaan, rasa bersyukur, senang, itu yang menolak penyakit itu. Karena di sini kalau sudah senang, maka yang keluar adalah hormon-hormon kebahagiaan. Dopamin, serotonin, oksitosin, kasih sayang, dan endorfin itu yang. Jadi endorfin itu kekuatannya 300 kali morfin. Morfin itu obat untuk mengatasi nyeri. Jadi kalau ada orang yang badannya sakit-sakit, masih nyeri dan lain sebagainya, itu berarti hatinya masih belum bersih. Makanya obat yang utama adalah istighfar. Istighfar dulu, nyetop tadi, nyetop kortisol yang hormon yang stres itu. Nah, terus ganti membahagiakan. Itu kuncinya di situ. Nah, mental itu
nomor satu. Makanya ada istilah tidak sakit tidak sehat. Ya, bagaimana orang yang stres cirinya Pak Agus itu nggak fokus orang itu. Jadi dijak omong atau domblong, itu sisa-sisa stres. Gitu. Itu stres. Tapi ada juga yang nggak ada yang ngejak omong tapi dia ngomong sendiri. Lah itu yang harus dirujuk itu. Itu namanya logore. Nah, logore itu psikologisnya itu. Jadi komunikasi yang baik, seneng dan lain sebagainya itu membuat kita selnya membaik terus. Nah, sekarang jadi fisik, psikologi, sosial, kultural, spiritual. Sekarang mental ini yang utama. Kalau fisik oke, sholat, olahraga ya. Olahraga itu sesuai mood. Bukan ikut-ikutan, sesuai dengan hatimu apa senengnya. Nah, gitu. Yang penting teratur, terukur, sesuai umur kan gitu. Ya kan? Apapun yang seneng. Jadi kesenangan itu tadi, happy itu membuat endorfinnya keluar. Nah itu yang menetralisir keluhan-keluhan yang lainnya itu. Jadi itu makan ya gitu. Silakan, asal nyuntur Rasulullah. Rasulullah makan pada waktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambahi. Nek kamu makan yang enak-enakan, yang enak-enak, maka imbangi dengan olahragamu. Karena di atas 30 tahun itu pembuluh darah mulai kaku. Namanya aterosklerosis. Mulai banyak endapan-endapan. Ada kolesterol di luar pembuluh darah dan di dalam pembuluh darah. Yang di luar pembuluh darah dengan olahraga, keringetan itu lemaknya luntur. Tapi yang di dalam pembuluh darah ini, itu lewat minum air hangat, kemudian sayur, buah-buahan, ikan laut, ya, omega 3 dan lain sebagainya. Itu yang di dalam pembuluh darah itu. Ya. Makanya kalau lemak di dalam pembuluh darah tinggi seperti trigliserid, kan dua yang bahaya. LDL itu ke jantung, kalau trigliserid itu stroke, ya, kental darahnya. Maka encerkan dengan air hangat, encerkan. Jadi air, kalau kurang minum kental terus ini. Kalau kental jalannya ya tidak begitu bagus, ya. Apalagi saluran pembuluh darahnya sudah kaku, sudah mulai degeneratif, kaku. Ini harus dilenturkan. Hanya banyak sayur, buah-buahan, ikan laut itu melenturkan. Perlu suplemen boleh. Kenapa kok suplemen boleh? Karena asupan kita berkurang. Boleh tambahi vitamin sesuai dengan kebutuhannya. Yang bagus adalah multivitamin, bukan vitamin, karena ada mineralnya. Karena untuk menggerakkan sel, menggerakkan jantung, itu yang butuh adalah mineral. Kenapa kok orang sering kram? Itu karena mineralnya kurang. Karena yang keluar mineral, keringat mineral, ludah mineral, kencing mineral, buang air besar juga mineral, semua mineral. Makanya perbanyak minum yang ada mineralnya, yang ada magnesium, selenium, ya, Zn dan lain sebagainya. Jangan vitamin itu 1%, mineral itu 5%. Jadi minum itu lebih penting. Nah, minum yang mineralnya tinggi adalah air zam-zam. Makanya orang kalau dari di sana mana lu minumnya air zam-zam kuat ya kuat karena selnya membaik, apalagi diberi hatinya ini menghadap kepada Allah, ikhlas, dan makanya sembuh. Pulang dari umroh, haji, seger kembali, ya, sehat kembali. Sampai di rumah kamu istrinya dimarahi lagi, ya lemes lagi, ya. Karena imun anjlok itu karena dimarahi istri, ya. Itu. Makanya mulai sekarang kalau pengen keluarga bagus, sehat, istri jangan banyak komentar. Jangan banyak ngatur, jangan komentar. Kuncinya adalah bahagiakan. Makanya kenapa Rasulullah itu dilihat kok banyak ini, padahal sholatnya bagus, puasanya bagus, karena ini tidak bisa membahagiakan suaminya, merasa paling bisa ngatur segalanya. Ya memang orang yang paling kuat di dunia kan mak-mak ini, ya, itu penguasa di mana-mana, jalan-jalan itu ya penguasa. Makanya kalau ada saya di sepeda motor, ada mak-mak sepeda motor dan saya di belakangnya, lebih baik saya minggir aja, lebih baik saya belok nyari gang lain, karena ini berbahaya. Karena tidak bisa, wis tidak pakai masker, tidak pakai
plat nomor, enggak pakai helm, wah itu bahaya itu. Jangan di belakangnya itu golek molo, langsung nyingkir aja. Di bel malah diuber nanti. Jadi saling bahagia. Saya itu alhamdulillah ya. Saya cuman tidak ada yang berani. Saya kan ngomong, gak usah ngatur aku ya, aku memimpin. Tapi silahkan kasih masukan, monggo diskusi. Jadi kita diskusi. Tapi tidak ngatur. Jadi saya ngowes, makan malah dikasih sing enak-enak, sing duren, sing gule, sing anu, tidak apa-apa. Ya, alhamdulillah setelah dicek tidak apa-apa. Bahagia, bersyukur bahagia. Orang tua-tua ini makannya enggak banyak. Tapi tenang, seneng, ibadah bisa khusyuk, dan itu kuncinya. Penyakit tidak mau datang, ya. Jadi bukan sekali lagi makanan. Nah, saya kasih ini contoh. Jadi mental health di antara 5 orang WHO memberikan kode bahwa 1 mesti mengalami gangguan jiwa. Jadi kalau banyak ada kumpul-kumpul 5 orang, mesti satunya rodok ngene. Jadi tidak usah lirik-lirik, tidak usah awakmu sing anu, tidak usah. Biasanya sing nunjuk itu ya dia ya. Jadi ini WHO ini semua dampak dari pandemi yang luar biasa. Makanya jantung itu paling banyak. Loh, kemarin teman saya mendadak masih sehat, loh mau meninggal jantung. Memang jantung yang terserang. Nah itu makanya kita bangkit. Nah, salah satu untuk memperbaiki detak jantung itu salah satunya adalah kopi. Makanya minum kopi supaya jantungnya agak berdetak luat baik. Kan tertekan terus selama itu. Jadi kalau istrinya ngomel-ngomel, ya pergi ngopi aja. Ya, gitu, ndelik. Ya, gitu. Menghindar, ya jangan baik bertengkar. Oh, nah, itu kopi itu membantu jantung. Makanya mudah-mudahan di akhir tahun ini kita juga sehat sampai ketemu Ramadan. Pandemi Ramadan itu tujuannya untuk scoring dan mapping diri kita. Nah, ya Allah saya sehat, tapi kok perut saya itu sekarang keluhannya lambungnya kok enggak enak. Jadi gangguan di lambung itu yang lebih penting adalah ketenangan. Nah ketenangan itu ya sholat, baca Al-Quran, zikir, istighfar, pasti tenang. Aritmia aja itu kalau dengan istighfar, zikir kembali, remodeling lagi sel-selnya itu. Jadi harus ada ucapan yang cukup. Tadi saya ada beberapa ucapan yang didengarkan dirinya sendiri. Ini latihan kalau sewaktu-waktu sakaratul maut. Orang kalau sakaratul maut itu sulit mengucap kalau dia tidak terbiasa. Tapi kalau dia terbiasa mesti refleks. Karena orang moro-moro tidak sadar. Itu yang terakhir mesti telinga. Telinga yang terakhir. Makanya terlihat dibisikkan zikir, istighfar, spontan dia mesti. Itu kuncinya di situ. Makanya ucapkan, jangan pakai ilmu kebatinan, ya. Ucapkan biar gerak. Sehingga ini merintahkan Allahu Akbar, ya Allah, ya. Oh, subhanallah, astagfirullah. Itu langsung sel ini merintahkan kepada otak ini untuk memproduksi muncrat. Astagfirullahaladzim. Itu hormon endorfinnya curhat keluar. Ya kan? Istighfar kan diperintahkan Allah, dicintai Allah, dijauhkan. Banyak persoalan itu dari diri kita. Makanya perlu scoring dan mapping diri kita ini. Apa aku ini sudah sekian, kok aku masih begini, kenapa yang 3 pilar selalu dievaluasi. Kepada Allah sudah dicintai belum? Kepada sesama bagaimana? Ada yang tidak enak enggak dengan orang lain? Dan bagaimana kita terhadap alam semesta ini? Sudah rahmatan lil alamin apa belum? Bisa menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Itu 3 pilar selalu dievaluasi. Nah yang bagus kita pertahankan. Tapi yang kurang, aku rasanya kok males. Nah, gak pernah tahajud, males. Ayo gerak. Minimal kalau enggak seminggu sekali. Tapi kalau sudah istiqomah itu lebih bagus. Ya. Tapi sesuatu yang baik. Beramal soleh, ya, tidak malah yang macam-macam dan lain sebagainya. Itu males itu berat sekali. Itu harus tantangan luar biasa. Ya, apalagi badan wis cekot-cekot dan lain sebagainya. Jadi seperti ibu-ibu ini biasanya kan serangannya sekarang yang banyak itu di tulang ya, lutut. Itu mineral yang habis mineral. Degeneratif itu gampangannya gini. Aku ngeluarkan tenaga 100 tapi yang masuk kayak 50 minus saya 50, enggak apa-apa dipinjemkan dari
otot, dari tulang dan lain sebagainya. Tapi itu berjalan tahunan, dia enggak merasa. Capek-capek itu kan ada satu linu, enggak bisa bangun, cepot-cepot dan lain sebagainya. Itu sudah ada ketidakseimbangan. Nah, terus jalan terus, tambah minus terus, akhirnya ketahuan degeneratif. Jadi proses degeneratif itu lama. Kayak kanker, sel kanker menuju sel normal menuju kanker itu boleh 20 tahun. Enggak ujuk-ujuk kena kanker gitu, enggak. Sudah ada proses dulu lama, tertekan. Itu makanya jangan alergi kritik, jangan alergi, jangan sensi. Kalau ada orang memberi kritik ke kita, itu warning untuk kita. Kita harus bersyukur bahwa kita ada kekurangan. Sampeyan gak tau olahraga ya. Sampeyan minumnya dingin terus ya, malah awake tambah lemu kan gitu. Ya, diimbangi ambil air hangat gitu dan lain sebagainya. Itu warning, masukan. Jadi jangan punya pikiran sakarepe dhewe. Seolah-olah wis ngene iki uripku, wis kudu enak terus gitu. Nah, gitu. Itu yang makanya pandemi itu kan mengingatkan kita. Awas jewer. Kamu kembali lagi ke keluarga, harus ibadah lagi barengan dan lain sebagainya. Enggak usah ngeluyur dan lain sebagainya, ya. Makanya yang dampak waktu pandemi yang banyak kan, yang stres kan ibu-ibu 71%, bapak-bapak 29%. Karena ibu-ibu itu tugasnya adalah selain traveling, dolan ini ya gibah, ya perasaan itu, ya pekerjaan sehari-hari kan gitu. Nah, sekarang kita kembali lagi yang baik. Nah, itu pentingnya self healing. Self healing itu memaafkan. Sorry aku ngomong rodok gak enak, sudah dipikir saiki fokus saya healing itu. Saya memaafkan. Terus berkata yang positif, yang baik ya. Baik, bersyukur alhamdulillah ya, sehat ya, alhamdulillah sehat. Kemarin pasien saya psikosomatik yang gitu. Ibu saya, bapak sehat, enggak ada apa-apa wis. No, pikiran di sini sehat. Ya, alhamdulillah. Langsung cerah. Berarti dia itu sudah khawatir, dia lihat jam, begitu heart rate-nya naik, khawatir, keringat dingin. Itu psikosomatik. Mual, setelah di endoskopi tidak ada apa-apa. Jantungnya kayak di MRI, CT scan normal. Nah itu psikosomatik. Terus dia tadi, dokter sing top-top itu sudah dilewati semuanya. Tapi ya tidak ada, tetap itu harus psikosomatik. Jadi mindsetnya harus dirubah. Hatinya dimasukkan, didekatkan kepada Allah, mindsetnya dirubah yang positif, ya. Jadi ngomong yang positif itu juga healing. Tolong ini nanti persiapannya mau Ramadan bagaimana? Gini, yes, aku tugasnya gini, yes, oke, semangat. Insya Allah saya kalau kesulitan saya akan konsultasi, nah gitu. Tapi kan enggak semua seperti itu. Tolong ini kerjakan kaiso, angel, repot, sulit, repot. Kaiso, angel. Nah, itu negatif itu, ya. Orang enggak seneng, jangan, ya, enggak bisa. Itu negatif, ya. Hati-hati. Itu healing. Nah, stress management. Orang hidup pasti stres lah. Kalau enggak sampai jam 5.20 ya. Kalau enggak stres ya, kalau enggak pengen ada problem ya mati aja, mempertanggungjawabkan. Kita ada problem terus. Itu pentingnya stress release. Stress release itu bisa tahajud, itu stress release. Sholat, itu lapor pada Allah. Tapi stress release kumpul-kumpul. Ya orang bahas kemarin iklimnya kok ekstrim terus gak ngerti banjir kayak gini. Kita harus mengantisipasi. Itu stress release. Nah, itu bisa melalui yang tadi self healing, ya. Panjangan merenung, tarik napas, subhanallah. Kesehatan dari Allah dilepaskan, alhamdulillah, disyukuri, itu healing. Tapi kalau memang berat masalahnya, konsultasi ke psikolog atau ke psikiater. Kalau memang kompleksitas masalahnya. Kemarin saya juga webinar dengan ahli-ahli psikiater, itu bagian ngobati orang-orang sakit jiwa. Ternyata banyak juga yang juga stres juga. Jadi dokternya takon, "Penyanyi sakit nopo?" Stres.
Terus dokternya ngomong, kulo piyambak nggih stres. Nah, terus stres bareng aja berarti. Apa aku stres pada waktu itu? Oh stres saya, ya, karena saya masuk terus, sahabat saya bertumbangan di masa pandemi itu sampai sekarang sudah sendirian saya ya, karena teman-teman sudah panggil semuanya, staf juga kena, jadi stres berat. Saya larinya ke Al-Quran. Begitu saya bahaya ini, ditilah ketenangan. Makanya sampai sekarang karena itu manfaatnya bagus untuk menjaga imun, kemudian kita stress healing, baca Al-Quran, membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Jadi pengalaman saya yang membuat bertahan kuat itu satu, baca Al-Quran, yang kedua sholat malam, yang ketiga puasa. Puasa itu meningkatkan imun. Kenapa? Kontrol emosi. Diabetes tipe 2 itu kan lifestyle, emotion kontrolnya tidak bagus, malas olahraga dan makan amburadul. Ternyata dengan puasa membaik. Sumu tasihu, berpuasalah niscaya akan sehat. Kenapa? Orang puasa tidak boleh marah-marah, makannya teratur, buka sama sahur. Lah olahraganya, sholat tarawih itu apa enggak olahraga, sehingga dia stabil. Makanya ada orang, sudah enak Pak Agus, bagaimana? Tipe 2, HbA1c-mu dikontrol, jangan berlebihan, karena kuncinya diabetes tipe 2 itu komplikasi. Nah komplikasinya diabetes itu mulai otak sampai kaki, kena semuanya, ya, stroke, mata buta, kemudian jantung sudden death, mati mendadak, paru-paru. Karena kenapa? Imunnya turun, paru-paru bisa kena, ginjal bisa kena, liver bisa kena, sampai kaki bisa gangren dan lain sebagainya. Nah, itu harus terkontrol HbA1c-nya itu. Nah, bagaimana? Yang gampang, jalan kaki. Jalan kaki itu olahraga yang paling gampang dan bermanfaat banyak. Tanpa biaya. Itu memperbaiki. Apalagi dengan ngobrol yang enak dan lain sebagainya, itu tidak terasa karena bergerak. Kanker usus saja bisa dicegah dengan jalan kaki. Kenapa? Karena gerak, ususnya gerak. Orang tidak bisa defekasi, tidak bisa beraknya tidak berat, itu karena dia kurang gerak. Makanya dibantu. Selain, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ingin sehat itu yang gampang, 5 saluran ini dijaga. 1, keringat harus keluar. Keringat yang betul-betul keluar ampuh itu kalau sholat jam 1, tapi mandi dulu. Sholat malam, itu keringatnya luar biasa. Itu langsung terasa segernya. Makanya Rasulullah mengatakan, sungguhnya sholat malam itu mendekatkan diri pada Tuhanmu, menghapus segala perkara baik, menjaga diri dari dosa, mengusir penyakit tubuh. Isinya ketenangan, gerak, keringetan, itu lemak besok luntur semuanya. Nah itu, ya. Jadi hati ini harus di stress release, itu penting. Kedua adalah aktivitas yang positif, ya, ibadah. Visi hidup kita kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ciptakan manusia kecuali menyembah, ya ibadah, sholatnya dulu. Nah yang lain baru diniati ibadah juga. Kemudian menolong. Kata Allah, kalau kamu ingin balas atas nikmatku, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Dan gitu. Jadi kasih triliunan masih minta, masih mengharap pemberian orang. Tomak itu. Tamak, beri. Tapi kepada Allah kalau malam minta lagi, gak apa-apa. Kalau nggak minta malah sombong, kata Allah. Minta apa? Tapi sama teman memberi apa yang kita. Kalau enggak, ini kebetulan Mbak duit, ya berilah senyuman, kata-kata yang baik, tenaga, ide, itu sudah memberikan. Jadi bersyukur kan 4, bilisan, bil kolbi, bil arkan, bin amwal. Di arkan apa? Ibadah, ya untuk sholat nomor 1. Terus bin amal kalau pas ada rezeki beri. Tapi sebetulnya memberikan rezeki tidak usah nunggu kaya, orang kaya itu belum tentu. Tapi dengan sedekah pasti memberi, pasti dapat kaya. Jadi kalau kesulitan finansial, ya sedekahnya ditambah. Makanya bisnisnya dengan Allah, bantulah orang, pasti tambah. Allah itu maha kaya, maha segalanya, helpful, tolonglah. Makanya pasien-pasien saya, dijamin kasih susu, masih ngasih susu, mumpung masih hidup. Kalau sudah meninggal tidak mungkin minta. Sudah meninggal kan gitu. Kasih susu, bahagia kan dia. Kedua,
disangoni nek pulang, ya. Kemudian disangoni, pasien disangoni. Karena sudah berat deh sakit itu. Nah, kedua, ketiga, kalau anak tidak bisa sekolah, kita nyekolahkan. Kita mikiri juga itu. Ternyata hidupnya sehat semuanya. Sukses semuanya, bagus semuanya. Jadi mindset ini jangan minta lagi, tapi apa yang bisa saya berikan? Kedua, ayo kita berjuang terus, saling menolong. Gak ada masalah, kalau saling menolong mesti gak ada masalah. Tapi kalau saling menyakiti, membuli dan lain sebagainya, itu ngantem diri kita sendiri. Jadi banyak seperti makanya kita harus bijak. Makanya ada tingkatan pandai, cerdas, wise. Ada orang pandai, cerdas, tapi ada ucapan-ucapan tidak perlu dikeluarkan. Kalau wise dia harus hati-hati, lebih bijak deh. Ya itu. Jadi ngantem diri. Karena sebutkan hal jazaul ihsani ilal ihsan, tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu pula. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan kita ini direkam semuanya. Makanya itu kembali kepada diri kita sendiri. Ya itu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Wa huwa bima ta'maluna basir, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Nah itu. Jadi kita ini diawasi terus oleh yang maha mencatat, yang tidak pernah lewat sama sekali. Persis semua urusannya. Ya. Nah, kita ini masih takut sama orang, takut sama KPK, ya. Kedua takut sama BPK, yang ketiga masih banyak takut sama PKK dan Dharma Wanita, itu banyak sekali. Jadi sekali lagi untuk ibu-ibu, pengen ibu sehat, bapak sehat, karena saya punya pasien, bapaknya kena stroke, ibunya kena kanker serviks. Ternyata ya itu, satunya egois, satunya cerewet, wis tempur terus. Jadi menyamakan persepsi suami istri itu nggak mudah. Menyamakan persepsi dengan anak, mantu, dengan orang lain tidak mudah. Makanya belajarlah menerima pendapat orang lain dan jangan memaksakan pendapat kita untuk diterima orang lain. Makanya nanti sehat sendiri, enak, temannya banyak, rezekinya banyak masuk karena banyak orang senang, ya. Jadi happy seperti panjenengan saat ini itu tidak sensi. Dengan tersinggungan, aku tidak bisa Pak Agus, aku orangnya aku punya masalah mesti tak pendem, aku gak sempat ngomong. Lah ibu resikonya nanti kena jantung, tertekan, stres itu menekan DNA, kankernya muncul, banyak keluarkan. Bagaimana kalau supaya aku tidak kena itu Pak Agus dampaknya? Nah, lebih baik jangan ngerasani orang, jangan membicarakan orang. Ya, kalau kita terpaksa ada kata-kata yang tidak enak, yo. Bagaimana supaya tidak terdampak pada jantung? Maka salah satu cara adalah batukkan. Batuk itu merangsang saraf parasimpatik sehingga jantung berdetak lebih baik. Jadi dirasani orang gak enak, watuk. Nah, kita bisa lepas, ya. Kemudian tidak membenci, karena benci itu mangkel, itu sumbernya. Aku sakit gini. Wah, kamu seperti tulang ya, ada 5K dia, kontraktur, dia kaku karena jarang digerakkan, kaku dia. Nah itu kontrak. Kedua keropos itu karena kortisolnya naik terus, mangkel dengan tonggone, mangkel dengan ini, kortisolnya keluar terus. Nah itu tulangnya bolong-bolong, persis seperti itu. Nah, tulang bolong-bolong itu seperti itu, bolong-bolong, dia tidak padat. Nah makanya kalau kontraktur ya gerakkan, jalan. Apa terserah, mau sepeda statis boleh, mau sepeda pokok kamu seneng apa terserah, ya sesuai dengan usianya. Yang penting teratur, itu akan gerak, itu selnya bergerak semuanya. Kalau keropos, ya mangkelmu hilang ngono, kamu istighfar, maafkan dia, selesai. Syukur-syukur bisa membahagiakan, kortisolmu diganti endorfin. Nah gitu. Karena yang ketiga adalah kering. Sekarang yang banyak itu disuntii, ya jadi kenapa disuntik? Nah, itu minyaknya habis. Proses degeneratif. Kedua karena bakat, ya minyaknya habis. Kalau saya minyak habis kretek degeneratif, itu biasanya kurang minyak. Nah, minyak yang bagus itu kikil. Kalau saya kikil itu bukan lemak tapi kolagen. Iya. Jadi kalau saya kok kretek enggak enak, langsung kikil 2 piring. Dimakan bukan dioser-oser sini. Ya, itu jadi
Itu kolagen. Lemak yang berbahaya, yang bisa dihancurkan tubuh, itu di daging ada yang warnanya putih. Putih seperti rotan. Nah itu yang bahaya. Itu nggak bisa dihancurkan. Tapi kalau gaje itu senang. Makanya saya kalau rawon, gulai, mesti gaje. Kalau udah gaje saya nggak mau. Karena orang-orang takut gaje, justru daging. Oh, saya salah, kebalikannya. Saya gaje. Karena sing enak itu gaje. Tapi saya mesti olahraganya juga tambah, jadi luntur. Gitu. Itu loh. Makan daging, gak oleh asin, gak oleh legi, gak oleh mati ya. Nah, gak bisa makan apa? Oh ini nggak boleh, ini nggak boleh. Bujui. Kalau ada ngomong bujui nggak boleh. Yang nggak boleh itu berlebihan. Makan itu yang bahaya, gak ngejak konconi. Itu yang bahaya. Karena tidak ada sedekahnya. Karena kita menganut sing percaya as-sedekah itu daf'ul bala. Begitu kamu sedekah, itu hilang kabeh. Kenapa? Bahagia tadi. Yang ditakdir ya seneng, kita sendiri bersedekah itu mesti seneng. Kuncinya di situ. Makanya sedekah itu solusi. Dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, dan dekat dengan... Nggak usah heran orang yang banyak sedekahnya, apik, seneng urunan. Penyakitnya nggak ada. Ada lansia saya 83 tahun, giginya masih kuat. Soalnya gowes dengan saya. Pak, apa resepnya Pak? Kok gitu Pak? Loh, pensiunku 25% Pak Agus untuk kegiatan sosial. Ngajak makan-makan teman, untuk masjid, untuk yatim piatu. Dari pensiunnya. Sehat, kuat, giginya utuh semuanya. Gitu. Lah ini tak lihat 58 wis ketok tuwe, mlakune alon-alon. Iki bojomu kereng iki kan ngatur. Nyeneni ae sini gitu ya. Makanya bahagiakan mindset kita sekarang, semua orang yang ketemu bahagiakan. Kau akan bahagia. Kuncinya itu, ya. Nah, sedekah itu luar biasa. Jadi overthinking itu cemet otaknya. Jangan dipikir semua. Cemet, overthinking semua. Ngarang, banyak penyakit sekarang ngarang, enggak ada apa-apa ngarang. Oh ini kosong, itu mentalnya itu ya. Coba mindset dirubah. Kemarin ada yang mau ganti lutut. Pak Agus, aku mau ganti lutut Pak dari Gresik. Bu, buatannya Allah itu selalu lebih baik. Ayo evaluasi panjenengan. Mindset dirubah dulu. Bahwa lututnya panjenengan tidak ada apa-apa. Gerakkan, kenakan sinar matahari pagi. Kena sinar matahari pagi itu tulang bisa padat lagi. Akhirnya enggak jadi operasi. Malah naik ke Bromo. Aku ke Bromo Pak Agus sampai tingkat atas. The power of mind, mindset. Kalau makan mindsetnya positif, ya Allah tambahi kesehatanku dengan sate ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan sate ini. Man saya makan sate di Menganti, enak, jadi gede. Karena mindset positif sudah tak rubah mindsetnya. Tambahi kesehatanku dengan sate ini ya, buang semua penyakit saya dengan sate ini. Makan energi, ini saya sehat. Nanti siang rencananya duren, rencananya. Tadi malam sate juga ya terus. Tapi kalau orang yang khawatir, cemas di Senen, jadi sate ini tidak dimakan-makan, dipikir, dulu ya apa kolesterol kuwi, arek kok mangane enak. Akhirnya sate ini tidak dimakan tapi dimut. Ada di sini makan sate dimut. Astagfirullahaladzim. Tidak masalah, yang bahaya itu kalau makan sate saben hari. Ada teman saya pengen kepala kambing itu tiap minggu, stroke deh. Sate ini kan tidak saben hari, kan butuh tenaga. Nah dikai kolo, pakai daun-daunan, terus ya tambah lemes, tambah kudu. Ya, kadang-kadang daun pintu dikai pisang, ya itu. Jadi mindset itu. Kedua, jangan overconfident, jangan sombong lagi. Ya, pada waktu pandemi itu kan supaya orang tidak sombong. Ada teman saya, kau virusnya langsung mati, sombong. Mek 2 hari dok. Nah, padahal badannya besar kuat, sombong ya, overconfident. Tapi kita harus self confident. Insya Allah saya sehat, insya Allah sel saya akan membaik. Kemarin saya psikosomatik, tidak apa-apa, Pak. Ayo ngomong, alhamdulillah ya Allah, sehat ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya harus ibadah, ya Allah, alhamdulillah saya harus jalan kaki, ya Allah, saya harus itu ngomong terus, cuma merintahkan selnya ini, diperintahkan sehingga keluar
hormon-hormon yang bagus semuanya. Remodeling namanya. Selnya itu membaik, namanya remodeling lah. Jantung ya gitu sama, ya. Pakai baca Al-Qur'an, seneng, itu remodeling. Pelan-pelan detaknya akan bagus. Dek, 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 dek. Ada yang ditempel tek. Ya. Ini jantung apa? Ya. Dia utang pasti ya. Ada yang perutnya ya gitu, kerucuk hilang, kerucuk normal. Ini kerucuk ya stres. Kerucuk bret mencret kan gitu. Sudah dikasih warning. Ada orang yang pusing terus, pusing mana-mana ke saraf, di CT scan tidak ada apa-apanya, tidak ada perdarahan, tidak ada tanda-tanda stroke, tumornya ya tidak ada. Kok cek pusing terus? Nah pikirannya ngentit marap nyolong, ya pusing. Coba mindsetnya memberi. Aku harus memberi, aku harus membahagiakan orang, langsung seger semuanya nanti. Itu ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang masih engkau dustakan? Wong sehat sudah bagus. Yang terakhir jangan overacting. Ya, 3 overacting. Itu gaya. Yang terakhir adalah overweight. Jangan kegemukan. Kegemukan itu inflamatori kronis. Cepat kuruskan. Bagaimana? Jalan kaki, olahraga, minum air hangat. Ya. Orang kegemukan itu ternyata air es. Hati-hati. Air es itu langsung masuk jaringan. Itu kayak ini seger tapi terus buat temen. Nah ini mah kok kuat panasnya Pak Agus, yo air biasa atau kamu boleh air es kadang-kadang tapi terus dorongan air hangat itu ya, karena air hangat itu meningkatkan imun ya, imun keringetan seger kelihatan, makanya bagus sekali. Apalagi bangun tidur mau subuh itu air hangat, itu buang air besar itu mesti lancar karena peristaltik khususnya terdorong. Orang badannya enak mesti buang air besarnya lancar, jadi keringat keluar, kencing lancar, buang air besar lancar, kemudian yang keempat kentut lancar, gas-gas ini keluar lancar, terakhir dari kerongkongan mulut ini juga lancar keluarnya, lendir-lendir. Di atas 50 tahun itu cairan di paru-paru itu menurun. Itu pentingnya kenapa didorong air hangat, itu sifatnya mukolitik, encer ke lendir, terus dipakai habis sholat, olahraga keluar lendirnya, jadi badannya, paru-parunya bisa mengembang lagi gitu. Kencing ya gitu, bisa dilihat dari kencingnya kok banyak bening, berarti minummu cukup, ginjalmu bagus. Kencingnya sedikit butek, berbuih, berarti minummu kurang, makanmu enak-enak, ginjalmu bermasalah, hati-hati. Kencingmu kok warnanya coklat seperti teh, kamu kecapean ini, kurang gula, kamu terlalu takut gula. Ya Pak, aku takut diabetes. Ya makan kurma, minum madu, itu nggak akan mempengaruhi kadar gula darahmu. Tapi gula itu penting untuk tenaga. Nah, kencing kok warnanya merah, hati-hati ada batu di atas. Kamu harus periksa, kemungkinan ada prostat dan lain sebagainya, harus dikontrol. Kencing kok dirubung semut, ya hati-hati diabetes. Soalnya kencing sembarangan diocok-ocok, semutnya kena, jangkrik, wah, semutnya ngamuk kan gitu. Buang air besar ya gitu, kok enggak lancar, berarti kamu kurang buah-buahan. Minum, makan kates, minum air putih, gerak. Kok enggak bisa, tetap enggak bisa Pak Agus tipe nih gitu. Makan cincau, cau itu seratnya tinggi, itu bersifat soft tuner. Buang air besarnya halus. Nek ngising gak usah ngeden, celurut. Terus segar. Kenapa? Nah itu kotoran semuanya. Itu. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena buang air besarnya normal, keluar dan sudah dipotolkan sama Allah. Dipotol. Kalau tidak dipotolkan kita guntingi sendiri, tambah repot guntingi sendiri ya tuh. Kan Allah sudah modulkan. Itu nikmat yang luar biasa. Tidak pernah dirasakan. Ibu-ibu kadang-kadang plung malah digoleki. Lho itu mau lampung goleki maneh wis kelasken. Karena sudah dipotolkan sama Allah. Nah, gitu. Kentut ya gitu. Kalau kentut keluarkan, jangan ditahan. Nanti perutmu membesar, isinya gas.
keluarkan aja, enteng nanti. Kalau sholat aku sering untuk keluarkan, wudhu lagi, cepat masuk lagi kan gitu. Nah terakhir adalah kerongkongan itu tadi. Nah, saya juga bersyukur pada bapak-bapak ini di ruangan ini tidak ada yang merokok, alhamdulillah ya. Di ruangan ini, di luar ya silakan. Jadi kalau merokok, jangan lupa kopi, jangan lupa minum air, jangan lupa sedekahnya, insya Allah aman, kan gitu ya. Kalau yang merokok, tapi kalau tidak merokok ya tidak masalah, bisa bagus ya. Nah jadi susah, sedih, cemas, takut, senang, bahagia itu kehidupan dinamis dan fluktuatif. Kita terima, tapi kita tetap ikhtiar, kita perbaiki terus, kita berdoa dan kita tawakal. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau resep hati cemas ya istighfar, minum air putih hangat, zikir, sholat tahajud ya, jalan kaki, perbanyak sedekah dan jangan baper lagi, jangan sensi lagi ya. Apapun orang mesti hidup ada masalah, tapi dalam hadits qudsi kata Rasulullah, kamu mesti ditolong sama Allah kalau kamu mencintai memakmurkan masjid ya seperti ini. Kedua, qiyamul lail, sempatkan, nggak bisa benari, nggak apa-apa seminggu sekali, tapi ada kontak sama Allah. Berarti, jadi orang cemas banyak masalah itu mungkin kontaknya renggang. Nah ini dekatkan lagi. Nah, kemudian rajin bersedekah, ringan tangan dan perbanyak baca sholawat serta seringlah berwudu ya. Jadi bagaimana menjaga mental tetap semangat, self confident. Insya Allah akhir tahun ini saya tetap sehat, masuki tahun 2025 saya tetap optimis, ibadah saya perkuat, akhlak saya lebih baik, berakhlaknya beramal soleh terus ya, dan saya menghadapi tantangan ke depan lebih percaya diri, open mind, jangan alergi kritik. Kalau ada kritik berarti orang itu peduli kepada kita. Positive thinking, pandanglah seseorang apapun selalu dari sisi positif. Pandanglah kejadian selalu dari sisi positifnya. Ada hikmahnya pasti, apapun ya. Terakhir ada realistic goal. Goalnya harus realistik, yang biasa aja. Ada yang unrealistik Pak Agus? Ada pasien dengan kanker payudara, metastase liver, paru, otak. Sudah saya paliatif, sudah enak, dia bisa bekerja, bisa bagus, bisa ke pasar dan lain sebagainya. Saya tanya, Bu, Ibu punya harapan apa? Bagus kalau bisa saya lihat anak saya wisuda, bagus. Insya Allah Bu, mudah-mudahan ada mukjizat ya. Karena ada kemungkinan mukjizat. Saya punya pasien kanker stadium 4. Itu kankernya sudah menyebar ke semua tulang. Itu berjalan 22 tahun. Bayangkan, sudah stadium 4 lebih. Diambil menyebar. Ini satu kanker kondrosarkom, didiagnosa April 2021 sudah tidak ada sama dokter ahli sel. Jadi sel itu ada hitung-hitungannya. Dan datang ke paliatif, kita ngobrol, kita seperti saudara, senang ya apa kabar. Sekarang masih ada deh, masih bertahan ya, dan tidak ada keluhan. Itu pentingnya paliatif karena holistik. 5 ini di range semuanya. Holistik, interdisipliner, multiprofesional, multimodalitas ya. Nah itu. Jadi tidak usah takut. Nah kemarin ya itu sebenarnya realistik. Pasien ini sudah enak. Kamu pengen apa Bu? Saya melihat anak saya wisuda. Oh insya Allah tetap semangat ya Bu ya. Ibu optimis terus. Barangkali ada mukjizat dari Allah. Saya tanya, anaknya sekarang di mana? Anak saya masih TK Pak. Tidak usah khawatir. Di TK juga ada wisuda. Ya, kemudian enjoy life, menikmati hidup. Banyak orang yang sudah bagus tapi tidak bisa menikmati hidup karena dia harus periksa ini, periksa ini. Ya, menikmati hidup, mensyukuri ya, supaya ibadah dengan baik. Ini saya waktu memberi motivasi di Dansesko ya, semua angkatan, dan ini juga di Pusterat Angkatan Darat ya, di artileri ya, motivasi semuanya. Jadi sekali lagi bersyukur karena kita sudah diberi nikmat luar biasa ya. Kemudian jaga kesehatan ini dengan 5 itu. Fisik jangan malas olahraga, psikologi jangan mikir yang berat, bersyukur dan berbagi. Yang ketiga sosial, kumpul-kumpul ya. Yang keempat kultural, tidak egois ya. Kita bisa menghargai orang lain, dan spiritual tidak hanya dekat, bisa dicintai sama Allah. Allah cinta kalau kita saling mencintai sesama. Makanya jangan sampai ada musuh satu orang pun. Musuh satu terlalu banyak, teman 1000 kurang. Baik-baiklah dengan semua orang.
Sekali lagi, jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, jangan membentak tapi berkata yang lunak, yang bijaksana, jangan membuli tapi mari kita saling mengasihi. Itulah yang saya sampaikan, semoga ada bermanfaat. Ada 5K itu yang penting ya. Untuk lutut ini satu, kontraktur, keropos, kering, keradangan. Keradangan ini ada autoimun, ada diabetes, itu harus diregulasi dulu. Terakhir adalah kerowak, tulang kerowak, itu penyebaran dari kanker. Kanker yang seneng ke tulang itu adalah kanker payudara untuk ibu-ibu, kanker prostat untuk bapak-bapak, tapi ada juga 2 yang seneng, itu kanker tiroid sama kanker paru, itu juga seneng ke tulang. Ya, maka dari itu mulai sekarang akhir tahun ini ojo sedih lagi ya, ayo kita gembira, bersyukur, kita menghadapi akhir tahun dan menyongsong 2025 dengan optimisme, dengan 3 pilar. Kepada Allah makin mendekat, ibadahnya makin bagus, kepada sesama makin memperbaiki, makin banyak networkingnya supaya rezekinya masuk, dan bagaimana menjaga alam seperti ini ya. Banjir, barangkali selokannya ada yang buntu, tapi memang curah hujannya itu luar biasa. Kedua, kita bisa mengantisipasi di demam berdarah. Hati-hati, ini fase seperti ini. Jadi ayo ibu-ibu, bapak-bapak, kerja bakti, umplung-umplung itu yang masih ada itu langsung dibuang semua, dikubur dan lain sebagainya. Demam berdarah itu sekarang, dulu nyucup anak-anak sering, sekarang tua-tua barang dicucupi kan. Ya. Jadi hati-hati kalau sudah ada. Dulunya kok gesit gitu terus diem aja, tidak selalu panas, panasnya biasanya awal, tapi kok diem dan lain sebagainya, kok kepalanya berat, tidak enak, itu kita sudah warning. Minum yang banyak dulu. Nah, minum yang banyak adalah air degan, itu bagus ya, air degan. Di air zam-zam, air degan, itu mineralnya tinggi. Yang mineral tinggi yang ketiga adalah air hujan. Jadi pas hujan terus kita keluar aja mangap kabeh, itu malah sehat ya, mineralnya tinggi. Yang keempat adalah air kemasan. Itulah. Jadi baik saudara sekalian, alhamdulillah di Rodotul Jannah ini sehat semuanya ya. Jawab mudah-mudahan sekali lagi bahwa kita syukuri kesehatan ini, kita jaga, perlu usaha, perlu ikhtiar, tapi jangan putus asa bahwa insya Allah ke depan kita akan lebih sehat, lebih baik dan lebih berkah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa dzurriyyatina min ahli tuqah wa ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli sholati wa ahli qur'ani wa ahli taati wa ahli ibadati wa ahli akhlaqil karimati wa ahli salamati wa ahli jannati wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhairi. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musakhir sakhir sakhir alaina kul asir. Allahumma jamilna bil afiyati wa salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah wa ila mujibatin nadam wa wafiqna li amali sholihati wa radin anna. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Rabbi anzilna munjalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilna munjalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilna munjalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.